Memisahkan fiksi dan fakta di Papua mungkinkah? Saling curiga dan intimidasi bagi pers di Papua, benarkah? Seperti apa realitas kebebasan pers di Papua? Sudah hampir setahun, anak-anak ini meninggalkan kampung halaman mereka di Pegunungan Duga. Harapan orang tua di sana, saya harus bantu mereka. Iya. Sekolah darurat di Wamena ini didirikan untuk membantu keluarga-keluarga yang hengkang dari Duga akibat meningkatnya ketegangan pasca pembunuhan 19 pekerja pembangun jalan Trans Papua oleh sayap militer organisasi Papua Merdeka. Karena kami tidak bisa kembali Bapak. Di sana sudah kuasai dari TNI Polri, jadi kami siap belajar di sini. Kami tidak bisa kembali ke kampung lagi. Mereka menyambut kedatangan kami dengan tangan terbuka, tapi tidak tanpa rasa was-was. Nili rak nanduk ndakiri ke abu ndiga, memang matu gelar kejar. Olar kejar abu ndik masalamana abu lak ni jual nuna lak, it ndik ngala amasalamana nges hala bokot ngala ramo lo bokti sudah irba iberu, nunu irba abu kan nanduk bra. Manene liwa bergulak beranan menak lo bokti ma iberu ban bokot ndabasala lo bokti. Labo trigaban masih ba jadi bet me yana ne bet me ne kola rena imam bagola rabat labo cece mak para kayo ndam ka. Akar konflik Papua terjadi sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1949 saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Belanda menolak menyerahkan Papua. Indonesia di bawah Soekarno terus memperjuangkan Papua menjadi bagian Indonesia. Tahun 1962, Belanda menyerahkan wilayah Papua ke PBB dengan syarat harus ada referendum untuk Papua. Tahun 1969, Indonesia di bawah pengawasan PBB melakukan penentuan pendapat rakyat Papua atau PEPERA. Dengan hasil dari 1025 perwakilan, mereka memilih bergabung dengan Indonesia. Namun sejak itu suara menolak PEPERA dan mengumandangkan kemerdekaan Papua tak pernah berhenti. Dampaknya jelas pada kinerja pers Papua. Saling curiga menjadi bagian dari tantangan wartawan di Papua. Tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Karena Papua situasinya seperti begini, wartawan-wartawan kami kadang-kadang yang orang asli Papua itu terhambat kalau melakukan tugas sebagai wartawan. Misalnya kalau mau liput demo Papua Merdeka atau apa itu wartawan-wartawan kami berapa kali kena masalah ya. Victor Mambor adalah aktivis media dan salah satu pendiri media lokal Jubi yang sering dianggap berseberangan dengan suara pemerintah. Kami juga bertemu dengan pendiri media lokal Suara Papua yang sering menyuarakan berita berbeda dengan informasi resmi dari pemerintah. Untuk seorang jurnalis asal Papua meliput itu kurang nyaman. Karena itu ada intimidasi secara langsung dari aparat terutama itu ada ketika melakukan liputan. Yang kedua itu saat mau konfirmasi. Nah, mau konfirmasi ke aparat terutama berkaitan dengan kasus-kasus Polhukam di Papua itu sulit karena setiap kali mau konfirmasi itu kadang jawab kadang tidak.
Pekerja media yang datang dari Jakarta juga harus menghadapi rasa curiga dari kedua kubu yang bertikai, apalagi bila meliput isu-isu yang genting. Dandi Laksono adalah pembuat film dokumenter yang kerap membahas soal Papua. Filmnya, Alkine Mokie, berusaha mengungkap berita terkait pemogokan 8.000 pekerja Freeport Indonesia dari 22.000 karyawannya pada tahun 2011. Papua salah satu daerah yang menurut saya unik ya untuk jurnalis atau filmmaker indie seperti kami. Karena di daerah lain mungkin jika Anda ingin meliput sebuah komunitas di mana Anda ingin mengangkat kisah komunitas itu biasanya cenderung welcome. Tapi di Papua pengalaman sejarah dan politik mereka membuat mereka curiga pada siapapun yang asing, yang dianggap asing. Salah satu contoh ketika kami membuat film Alkine Mokie tentang pemogokan buruh Freeport tahun 2011. Ada 8.000 buruh Freeport yang mogok ketika itu. Tidak mudah, bahkan kamera kami disita ketika itu oleh karyawan Freeport sendiri. Tapi kemudian dikembalikan. Tapi kemudian ternyata pengalaman ini nggak ada apa-apanya dibanding ketika saya berurusan dengan aparat keamanan Indonesia sendiri misalnya. Selain kamera disita juga isinya dihapus gitu. Jadi ada beberapa bagian di film Alkine Mokie yang dihapus karena merekam kekerasan aparat ketika itu. 2 kaset kami disita aparat keamanan yang kami buntuti terus sampai akhirnya dikembalikan. Media asing juga mengalami kesulitan serupa bila meliput di Papua. Haidar Afan pernah diusir keluar Papua saat meliput bersama wartawan BBC warga negara Australia. Ada semacam asumsi bahwa kita ke sana adalah untuk kepentingan asing. Dan tidak cukup penjelasan bahwa posisi kita itu independen, tidak memihak katakanlah pemerintah Indonesia maupun dari pihak organisasi Papua Merdeka. Itu sebabnya ketika beberapa kali liputan agak kesulitan karena alasan tersebut ya. Kita yang warga Indonesia, WNI, kalau orang asing lebih sulit lagi. Dari fakta ketika meliput ke Agats jelas karena ada beberapa persyaratan termasuk izin dari Mabes Polri, bahkan dari perspektif mereka seharusnya ada keterangan resmi dari Badan Intelijen. Itu menjadi syarat untuk wartawan asing, media asing, warga negara asing untuk meliput ke Papua. Itu jelas. Bagi wartawan lokal, kecurigaan kadangkala berakhir dengan kekerasan. Misalnya kalau mau liput demo Papua Merdeka atau apa itu wartawan kami berapa kali kena masalah ya. Ada yang dipukuli, ada yang ditangkap, ada yang bully, ya secara verbal banyak. Oh tidak bisa, dia berhak untuk mengambil. Saya wartawan, kok tidak punya hak? Wartawan dari mana? Jubi, kau tahu wartawan Jubi kan? Kejadian serupa menimpa wartawan Suara Papua. Aparat ada yang datang langsung tangkap saya, kau tipu gitu. Kau tipu, kau bukan wartawan, kau masa aksi dari KNPB. Dan sapu kartu pers yang saya pakai langsung ditarik, saya diceki leher, langsung HP saya yang waktu itu sempat saya ambil gambar, dikasih banting, saya diarahkan lebih dulu ke Polsek AB. Ya kita Aji, karena Aji mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan secara keseluruhan, otomatis yang di Papua itu juga kita catat. Dan kalau di Papua kan kekerasan paling banyak itu kan kekerasan fisik sebenarnya. Kekerasan fisik dan intimidasi. Namun baik polisi maupun tentara menyatakan mereka berkomitmen melindungi masyarakat termasuk wartawan. Terjadi kekerasan misalnya pemukulan terhadap wartawan, komitmen Polda untuk menyelesaikannya bagaimana? Ya, jadi begini, jangan semua dengan masyarakat. Kemarin terjadi kekerasan yang dilakukan oleh rekan kami yang ada di Nabire, di Merauke. Di Merauke terhadap warga masyarakat. Sekarang dia dipidana, sekarang sudah tahun 2. Rekan kami karena perbuatannya dia harus mendekam di rutan.
Komitmen itu ada gitu ya. Kita akan laksanakan. Kita sesuai, apalagi di hukum kita pasti kita hukum, kita sesuai dengan kita punya SOP. Nah, ketika ada pelanggaran dengan anggota kita, ya kita tidak ragu-ragu, kita memberikan tindakan kepada anggota kita. Tindakan hukum. Organisasi Reporters Without Borders mendudukan status kebebasan pers Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Status bebas sebagian bagi Indonesia tidak terlepas dari sulitnya jurnalis asing mendapat akses peliputan di Papua. Indeks kemerdekaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers menempatkan Papua di posisi terbawah walaupun skornya sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 yang memotret kemerdekaan pers 2018 itu menunjukkan ada peningkatan meskipun belum dikatakan besar, tapi bagi Dewan Pers itu peningkatan yang cukup signifikan. Artinya apa? Artinya pelan tapi pasti ada kebebasan di sana. Memang Papua relatif masih rendah, kisarannya masih di bawah 70, rata-rata nasional tuh 70-an. Jayapura menjadi basis media di Papua. Wilayah Papua dan Papua Barat yang luas dan sebagian besar terpencil membuat sulit bagi wartawan untuk melakukan cek fakta. Saya kira karena ekonomi media yang memang tidak begitu bagus itu kan juga mempengaruhi operasional media ya. Yang pertama kalau misalnya peristiwanya terjadi di daerah-daerah yang remote, itu kan verifikasinya butuh waktu dan yang kedua butuh biaya. Dan kecenderungan teman-teman wartawan kan kadang seperti juga kecenderungan di tempat lainnya kan menghubungi orang yang menggunakan sumber yang mudah diakses, yang itu lebih murah menelpon sumber. Dan dalam banyak kasus misalnya kalau pergi ke lokasi itu butuh biaya dan butuh waktu, akhirnya cenderung kalau misalnya berita-berita online saya kan mengandalkan telepon, yang itu bisa jadi benar, bisa jadi juga mengandung ketidakbenaran juga. Kami kesulitan untuk mendapatkan akses. Misalnya kalau peristiwa itu terjadi di luar Papua, di daerah-daerah pegunungan, di daerah pedalaman, kami itu susah mendapatkan gambar. Cerita pun kami akan dapat di pihak kedua atau ketiga. Kami tidak bisa wawancara langsung dengan para pelaku-pelaku. Satu-satunya akses ke sana hanya melalui transportasi udara seperti pesawat ataupun helikopter kalau kita bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Sulitnya, bila menumpang transportasi aparat, muncul anggapan informasi yang didapat hanya menyuarakan kepentingan satu pihak. Terakhir saya ke Nduga itu saya pulangnya ikut helikopter tentara. Ya difasilitasi begitu wartawan untuk pergi ke Nduga. Ya kalau seperti begitu kan susah kita membuat liputan. Dan akhirnya kita juga berutang pada aparat kan, kita mau tulisan tidak baik, yang sebenarnya tidak bisa karena kita naik, mereka bawa kita ke sana. Walaupun menurut aparat upaya mengontrol informasi tidak pernah ada. Kalau ada tuduhan seperti itu, saya mau katakan itu tidak benar, ya. Karena selama ini semua media yang menulis di wilayah Duga, Wamena itu tidak ada kami kontrol, ya. Tulisannya pun tidak ada yang kami setir. Ya, bahkan kami berikan kebebasan. Bisa nanti dicek kepada beberapa media. Kami adalah seorang anak bangsa, berjuang demi tulang belulang di atas tanah Papua. Tabloid Jubi sempat memuat pernyataan sayap militer OPM dan aparat tidak meminta Jubi untuk menurunkan video ini. Videonya itu dapat dari mana? Saya dikasih sama mereka. Saya kan ketemu. Lah, saya kan di Nduga. Di Nduga. Apa katanya? Tidak ada. Kita kan cuma 15 menit saja. Jadi saya cuma ingin mengetahui bagaimana situasinya, bagaimana mereka itu maunya apa. Ya pertama mereka mau merdeka. Ya.
berdaulat sendiri. Kami mau merdeka. Yang kedua ya saya tanya soal kenapa merdeka itu kan tidak harus dengan senjata, bisa dengan cara lain, dan apalagi masih muda. Ya, mereka bilang ya kita mau sekolah juga tidak ada guru. Kita sekolah juga kita mau jadi apa? Jadi tidak ada harapan. Ya, ini saja jalan satu-satunya untuk kita ini eksis, pegang senjata, perang. Akibat sulitnya cek fakta, informasi yang berkembang antara satu pihak dan lainnya bisa jadi sangat berbeda. Kami mencoba memverifikasi beberapa data, misalnya berapa banyak pengungsi akibat konflik Nduga. Kalau dari saya itu 8.000 pada saat kita bagi itu. Mereka ada di rumah-rumah sekitar, setelah kami cek itu ada sekitar 40-an titik. Kami juga mengecek kabar pengungsi menolak bantuan dari dinas sosial setempat. Tapi bukan masyarakat juga yang menyampaikan itu LSM, Pak Teo Sege. Itu pendapat Kementerian Sosial yang mengatakan segelintir orang yang menolak itu salah. Kami ingin mengecek informasi pengungsi yang meninggal. Total korbannya itu ada sekitar 184. 130. Oh, itu tidak benar. Kita tetap mengacu dari datanya Pemda Nduga. Muncul informasi bahwa TNI menyandra bayi berusia 1 tahun. Itu anak kecil umur 1 tahun, 1 tahun, yang namanya Raina Nirigi, itu sedang ditahan di Pos Mugi. Kami juga bisa membayangkan bagaimana kalau anak kami disandra umur 1 tahun. Jadi kami juga manusia yang punya hati nurani juga, di samping kami aparat juga ya. Jadi saya sudah cek beberapa kali sampai 3 kali sampai saya turunkan tim untuk mengecek kebenarannya. Tapi sampai dengan detik ini saya belum temukan faktanya. Tugas wartawan di Papua menjadi lebih sulit manakala internet padam pasca kerusuhan Agustus 2019. Pemblokiran itu menghambat pekerjaan wartawan yang salah satu fungsinya adalah memverifikasi informasi. Banyak informasi yang tidak benar yang diedarkan, ya, banyak informasi hasutan yang diedarkan yang membahayakan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah mempunyai tugas mengendalikan itu. Itulah yang terjadi di Papua. Pada saat pengendalian lapangan ini sudah sulit dilakukan, maka perlu ada juga usaha pembatasan transmisi informasi, pengendalian transmisi informasi, bukan menutup matikan itu. Kebebasan pers masih tampak sebagai fata morgana di Papua. Jangan kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Menurut saya ketika wartawan tidak diberi kebebasan untuk meliput apa adanya, meliput tanpa harus dikawal, tanpa harus dikontrol, itu akan membuat liputan media di Papua tidak akan bisa bebas, dan itu akan berpengaruh terhadap kualitas, berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Papua sebenarnya. Pemberitaan yang adil dan berimbang dapat berdampak pada warga Papua. Kebebasan pers di Papua penting karena itu dalam jangka panjang akan mendorong pemerintah membuat kebijakan yang benar tentang Papua, dan pemerintah Jakarta mendengar apa aspirasi utama orang Papua. Yang pertama harus kita lakukan literasi dan edukasi dengan menggunakan semua agregator yang ada, ya. Apa kelompok masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, perguruan tinggi, dunia pendidikan, untuk melakukan sosialisasi agar menggunakan internet secara cerdas, ya, menggunakan internet dengan baik, menggunakan internet dan mentransmisikan informasi yang akurat, yang baik bagi masyarakat dan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Harus di depan. Kalau jangan belakang. Sekolah darurat di Wamena ini dinyatakan tidak diperlukan lagi. Murid bisa kembali ke kampung asal atau sekolah umum lainnya. Tapi rasa takut terhadap aparat tetap melekat di benak para pengungsi. TNI Polri yang ada di Kabupaten Duga ini tarik kembali atau pulang kembali, kami boleh naik. Tapi kalau tidak ada, lebih bagusnya kita lepas tanah Papua ini. Kita merdeka sendiri. 50 tahun setelah PPRA, pentingnya pers bebas bukan lagi menjadi pertanyaan, melainkan bagian dari jawaban solusi bagi Papua.